Selamat datang di video edukasi kali ini. Saya Retni Lisa Ariyanti, mahasiswa program pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini, kita akan membahas bagaimana penyusunan modul ajar pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Fokus kita adalah bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk mengenali keragaman peserta didik, termasuk kesiapan, minat, dan gaya belajar mereka. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dalam modul ajar dirancang fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Prinsip pengajaran dan asesmen mendukung hal ini dengan melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Asesmen ini membantu guru merancang tujuan pembelajaran yang relevan dan terukur, memastikan setiap peserta didik dapat mencapai tujuan sesuai dengan kemampuannya. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, strategi pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok peserta didik. Setiap kelompok, berdasarkan profil, minat, dan kemampuan, mendapatkan pendekatan yang berbeda agar dapat belajar sesuai dengan potensinya. Dalam hal ini, instrumen asesmen yang beragam, seperti observasi atau portofolio, menjadi alat penting untuk memantau perkembangan peserta didik. Asesmen ini membantu guru memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan mendalam, yang tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga mendukung perkembangan individu. Dengan pendekatan ini, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang optimal. Hasil dari pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya dilihat dari capaian akhir, tetapi juga dari proses pertumbuhan individu peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru menggunakan asesmen formatif dan sumatif yang fleksibel untuk mengukur perkembangan secara menyeluruh. Fokusnya adalah pada perjalanan belajar setiap peserta didik, bukan hanya pada hasil akhir yang dicapai. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip asesmen yang lebih menekankan pada perbaikan berkelanjutan. Setiap evaluasi yang dilakukan memberikan data yang berguna untuk merencanakan langkah-langkah pembelajaran lanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Dengan pendekatan ini, peserta didik diberikan ruang untuk terus berkembang dan menunjukkan kemajuan mereka, meskipun kecepatan dan cara belajar setiap peserta didik mungkin berbeda. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa prinsip pengajaran membantu kita membangun kerangka pembelajaran yang kuat. Sementara pembelajaran berdiferensiasi memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, kita dapat menciptakan kelas yang inklusif, adaptif, dan bermakna bagi semua peserta didik. Mari kita terus belajar dan berkembang sebagai pendidik yang inovatif. Sampai jumpa di video selanjutnya.